kesaksian salah satu maju. Ya. Iska, Vivi, Yuliana, ya. Jangan malu-malu. Ya. Saudara, pada siang hari ini firman Tuhan diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo Julia baca. Ya. Jadi sebelum kesaksian ke depan Julia sekarang baca. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara dan Ya. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah Allah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Terima kasih. Saudara duduk. Tema siang hari ini firman Tuhan adalah ibadah yang sejati. Ya. Sesuai bagaimana bacaan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara, apa sih ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi memuji dan memuliakan Allah tidak hanya saat berada di gereja. Memuliakan Allah tidak hanya saat mengikuti ibadah di gereja, melainkan pada semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti apa ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah? Ya. Yang pertama, ibadah sejati itu menjaga kekudusan tubuh kita, menjaga kekudusan tubuh kita, karena tubuh merupakan bait suci, sebagaimana 1 Korintus 6 ayat berapa tuh bacakan? Ayat 19 ya. Ayo terus bacakan. Satu Korintus 16 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita bukan bait pokok kudus, ya, tapi bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi sendiri, ya. Saudara,
saat kita bertobat, kita melakukan membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, seperti apa saudara ibadah sejati itu? Yang pertama adalah menjaga kekudusan tubuh kita. Tubuh dijaga. Misalnya kita tidak merokok, ya. Tubuh kita baik Roh Kudus, bukan tubuh kita baik rokok kudus, bukan. Tidak merokok. Yang muda-muda ini ya saudara, tidak ikut pergaulan bebas, dan melalui tubuh kita pergunakan untuk memuliakan Allah, saudara. Untuk memuliakan Allah. Saudara, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, dalam bahasa Yunani dipakai kata jauh, dekat dengan kata zoe. Ini tidak menjelaskan bahwa hidup harus berkualitas. Jadi persembahan kita seharusnya adalah nilai hidup yang berkualitas, bukan nilai hidup yang sembarangan. Nah, ibadah yang sejati itu ditandai dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Pertanyaannya, caranya bagaimana saudara? Caranya dengan memberikan hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Dengan mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan membuatnya menjadi kesukaan Tuhan. Jadi hidup ini bisa membuat kesukaan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Coba silahkan ke depan koordinasinya. Ya. Hidup ini mengerjakan apa menjadi keinginan Tuhan dan membuatnya menjadi kesukaan Tuhan. Dan hidup ini bisa menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hatiku lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanamu, semua cita-citamu, seluruh kehendak-Mu.
untuk menyenangkan Tuhan itu, saudara, yang pertama mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, saudara, ditandai cara hidup kita ini berkualitas. Jadi persembahan kita seharusnya adalah ada nilai hidup yang berkualitas, bukan hidup yang sembrono atau sembarangan. Ya. Apalagi kita berdoa buat adik-adik kita yang aktif ini kan di kos-kosan semua dia selama ya, harus bisa menjaga ya saudara pergaulannya ya. Jadi jangan nilai hidup kita sembarangan, sebab dimanapun dan kapanpun kita bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudara, caranya dengan memberikan hidup kita bernilai di hadapan Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan membuatnya menjadi kesukaan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kehidupan kita bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Dalam teks Yunani kata hagios, menjelaskan bahwa kita hidup dalam kekudusan dan kesucian. Saudara, hidup dan kehidupan kita tentunya harus suci dan kudus. Kalau kehidupan kita suci dan kudus, ini merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana pujian tadi, menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang kudus di sini adalah menyangkut hidup kita, di mana segala yang kita lakukan adalah minimal ukurannya itu benar, saudara. Menyenangkan Tuhan dan sesuai standar kekudusan Tuhan. Saudara, dalam praktik sehari-hari harus nyata dan teraplikasi dalam kehidupan kita ialah kesucian menjadi standar nilai yang dipakai kapanpun dan di mana. Kita bisa hidup kudus suci hanya kalau kita ke gereja, bukan tuh. Kita tidak hanya kudus ketika berada di gereja, ada dalam suasana ibadah, namun kita harus bisa hidup suci dimanapun dan kapanpun. Kita bisa hidup suci dan kudus, saudara, melainkan di segala tempat. Kekudusan meliputi beberapa aspek, yaitu berapa aspek kekudusan. Kalau menurut Kris apa kira-kira aspek kekudusan? Hidup dalam kebenaran. Ya, benar. Memang betul. Hidup dalam kebenaran.
Ya, beberapa aspek jadi hidup dalam kebenaran, jadi bisa keputusan pikiran dan perbuatan, semua ini menjadi persembahan hidup kepada Tuhan. Dan hal yang lain, saudara, kalau yang pertama persembahan tubuh, persembahan yang kudus. Yang kedua yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan. Bagaimana saudara mempersembahkan tubuh yang sebagai persembahan yang berkenan? Berkenan dari kata bahasa aslinya yaitu ewarestos. Hal ini menunjuk pada hal-hal yang indah. Yang indah, yang berkenan kepada Tuhan tentunya adalah yang sepadan dengan nilai dan standar Tuhan. Jadi saudara, persembahan yang benar lebih menunjuk pada hal-hal yang dapat diterima oleh Allah. Tuhan rindu dan menghendaki segala kehidupan kita berkenan kepada-Nya. Saudara, ibadah yang sejati bukan persoalan liturgi atau situasi kebaktian. Jadi persembahan yang sejati itu melainkan penyerahan hidup secara total. Saudara, jadi kalau bisa kita hidup dalam kebenaran, kita memiliki kaki bukan untuk menyimpang ke kiri ke kanan ke jalan yang tidak benar, tapi dengan kaki kita ke gereja untuk mencari kebenaran, untuk beribadah di gereja. Mulut ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan berkata dengan baik. Tangan kita untuk apa, saudara? Tangan kita bukan untuk ngaplokin orang lain, ya. Tangan untuk memainkan alat musik, untuk menolong sesama. Dan yang kedua, kita harus merubah pola pikir. Kita harus merubah pola pikir kita menjadi serupa dengan pikiran dan perasaan Allah yang bisa mengasihi sesama. Contohnya apa, saudara? Contohnya memaafkan jika ada yang berbuat kesalahan. Hal lain lagi apa, saudara? Tidak iri hati serta tidak pendendam. Jadi istilahnya sebelum matahari terbenam, persoalan itu dapat diselesaikan. Supaya jangan aku berdosa padamu. Ya, sebab kalau udah lebih mata terbenam kita jadi berdosa. Akhirnya timbul iri hati, ya saudara. Ya, tidak memaafkan. Jadi mari saudara, memaafkan jika ada yang berbuat salah. Pendendam. Dan yang terakhir,
untuk menjadi pribadi yang baik. Melalui kehidupan kita bisa menjadi teladan yang baik, supaya bila mana kita menjadi teladan bagi sekitar kita, saudara, ya, menjadi teladan bagi sekitar kita, dan akhirnya kita bisa menjadi berkat dan terang, dan bisa menjadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Inilah yang saya dapat sampaikan tentang persembahan yang sejati.